Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Ananda Adira dari BP23. Kali ini saya akan menjelaskan 10 buah konsep, yaitu 5 konsep yang berkaitan dengan fonetik dan fonologi. 5 konsep yang lagi itu menjelaskan tentang morfologi. Baik, yang pertama itu ada fonem. Fonem adalah unit terkecil dari bunyi dalam suatu bahasa yang dapat membedakan makna. Dalam ilmu fonologi, fonem dianggap sebagai suara mental yang menjadi dasar bagi perbedaan kata dalam bahasa tertentu. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda. Misalnya, dalam kata cagar dan cakar, itu membedakan makna dan arti dalam kata tersebut. Jenis fonem terbagi menjadi dua, yaitu ada fonem konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menghalangi aliran udara dalam saluran vokal. Baik sebagaimanapun contoh seluruhnya, beberapa contoh konsonan dalam bahasa Indonesia antara lain B, yaitu dihasilkan dengan menutup bibir. D, dihasilkan dengan menekan lidah pada bagian belakang atas gigi. Selanjutnya itu ada fonem vokal. Vokal dalam bahasa Indonesia meliputi A, dihasilkan dengan membuka mulut lebar-lebar, I, dihasilkan dengan mengangkat bagian depan lidah, dan yang terakhir U, dihasilkan dengan memicingkan sedikit mulut ke depan. Selanjutnya yaitu ada alofon. Alofon adalah variasi pengucapan dari sebuah fonem yang tidak mengubah makna kata. Jadi, alofon itu seperti aksen atau cara pengucapan yang memiliki arti yang sama tapi cara pengucapannya berbeda. Contohnya seperti pada kata enak, fonem di sini adalah e vokal, tapi enak e-nya itu diucap secara jelas gitu. Sedangkan pada kata lemah, e-nya itu berbeda dengan pengucapan pada e dalam kata enak. Selanjutnya, place of articulation adalah tempat atau posisi dalam saluran bicara, yaitu bisa berupa mulut atau tenggorokan, di mana bunyi yang dihasilkan saat dua organ bicara artikulor bertemu dengan mendekati satu sama lain. Dan jenis-jenis dari place of articulation itu ada 8. Yang pertama itu ada bilabial, yaitu dua bibir saling menyentuh. Dan yang kedua tuh labiodental, bibir bawah menyentuh gigi atas. Yang ketiga tuh dental, ujung lidah menyentuh gigi atas. Yang keempat tuh alveolar, ujung lidah menyentuh gusi atas. Dan yang kelima posalveolar, ujung lidah mendekati belakang gusi atas. Dan yang keenam palatal, yaitu lidah menyentuh langit-langit keras atas. Yang ketujuh itu ada velar, bagian belakang lidah menyentuh langit-langit lunak. Yang kedelapan itu ada glotal, bunyi yang dibuat di celah pita suara. Contohnya pada kata mama, M adalah bilabial karena dibuat dengan menutup dua bibir dan mengalirkan udara melalui hidung. Mama, bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Selanjutnya, voicing. Voicing adalah proses fonetik di mana pita suara bergetar atau tidak saat menghasilkan bunyi. Ada dua jenis voicing. Yang pertama adalah voice, bersuara. Ketika pita suara bergetar saat mengucapkan bunyi. Contohnya tuh pada huruf B, D, G, Z, V, M, N terdapat getaran saat menyebutkan kata-kata pada menyebutkan huruf tersebut. Yang kedua itu ada voiceless, tak bersuara. Ketika pita suara tidak bergetar, hanya udara lewat. Contohnya P, T, K, S, F, H.
Baik, di sini saya akan berikan satu contoh voicing yang bergetar dan tidak bergetar pada satu kata, yaitu pada kata baru, 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 bau, baru, baru, bau. Itu terdapat perbedaan, yaitu adanya getaran dan tidak bergetar salah satu kata gitu. Selanjutnya, minimal pairs. Minimal pairs dalam fonologi adalah dua kata yang memiliki bentuk yang hampir sama, tetapi berbeda hanya pada satu bunyi atau fonem saja di posisi yang sama, dan perbedaan bunyi tersebut mengubah makna kata. Contohnya tuh pada kata paku dan baku, perbedaan fonem terletak pada P dan B, dan dua kata tersebut memiliki makna yang berbeda, yaitu bisa kita lihat juga pada contoh malu dan palu. Terdapat perbedaan fonem, yaitu M dan P, dan memiliki makna yang berbeda antara malu dan palu. Selanjutnya yaitu morfem. Morfem adalah unit terkecil dari makna dalam suatu kata. Jadi setiap unit terkecil dalam suatu kata dan memiliki makna yaitu adalah morfem. Contohnya seperti pada yang nomor pertama ini ada berlari, memiliki dua morfem yaitu ber dan lari. Tiap kata itu memiliki maknanya tersendiri. Dan contoh yang kedua itu ada menyanyikan, terdiri dari 3 morfem yaitu me, nyanyi, dan kan. Dan contoh yang terakhir memasak, terdiri dari 2 morfem yaitu me dan masak. Selanjutnya itu ada free morfem dan bond morfem. Yang pertama kita jelaskan ini tentang free morfem. Adalah morfem yang bisa berdiri sendiri sebagai kata yang bermakna penuh. Jadi free morfem ini adalah kata yang memiliki makna tersendiri tanpa bantuan kata lain. Contohnya tuh seperti makan, buku, rumah, jalan, tidur. Jadi kata tersebut telah memiliki maknanya sendiri. Sedangkan bond morfem adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus melekat pada morfem lain agar bermakna. Contohnya yaitu me, ber, kan, an. Contohnya tuh memakan, bernyanyi, memaafkan, seperti itu. Selanjutnya yaitu inflectional morphem. Inflectional morphem adalah morfem terikat yang tidak mengubah makna dasar atau kelas kata, tetapi memberikan informasi gramatikal. Jadi inflectional morphem di sini adalah morfem yang memberikan penambahan pada akhir atau awalan kata, seperti contoh yaitu perkataan s pada kalimat jamak seperti students dan kalimat ed seperti wajhat dan ing seperti writing. Jadi kalimat-kalimat tersebut dapat mengubah fungsi gramatikalnya. Selanjutnya yaitu derivational morphem, yaitu morfem yang mengubah kelas kata atau makna. Jadi derivational morphem yaitu morfem yang dapat mengubah sebuah kata dan mengubah arti dari leksikal pada kata dasar tersebut, dan seringkali mengubah kelas katanya juga. Jadi ciri-ciri derivational morphem itu yaitu dapat mengubah arti leksikal kata dasar, sering kali mengubah kelas kata, dan bisa berada di awal sebagai prefix dan di akhir sebagai suffix. Contoh dari derivational morphem yaitu kata ajar yang ditambah dengan morfem meng dan menghasilkan kata baru yaitu mengajar. Baik, yang terakhir tuh ada word formation process. Adalah cara atau mekanisme dalam bahasa untuk membentuk kata baru dari unsur bahasa yang sudah ada, baik melalui penambahan afiks, penggabungan kata, dan pemotongan atau perubahan bentuk lainnya. Jenis-jenis word formation
Dan contohnya, yang pertama tuh ada affixation atau afiksasi, yaitu penambahan prefix sebagai awalan, suffix akhiran, infix sisipan, atau circumfix awalan plus akhiran pada kata dasar. Contohnya tuh pada baca dalam membaca, tulis dalam penulisan, dan contoh bahasa Inggris itu ada happy pada unhappy. Yang kedua tuh compounding atau pemajemukan, penggabungan dua atau lebih kata untuk membentuk satu kata baru. Contohnya itu rumah ditambah sakit, jadi rumah sakit itu menjadi sebuah kata baru dan makna baru. Meja ditambah makan menjadi meja makan. Tooth dan brush jadi toothbrush, dan black and board jadi blackboard, dan dapat mengubah makna baru, yaitu reduplication atau pengulangan sebagai atau seluruh kata dasar. Contohnya itu anak menjadi anak-anak, lari menjadi lari-lari kecil. Yang selanjutnya ada conversation, kategori berubah, mengubah kelas kata tanpa mengubah bentuknya. Contohnya itu to email, verb adalah kata verb, dan send me an email adalah noun. To run adalah kata verb, a long run adalah noun. Clipping atau pemotongan, memendekkan kata tanpa mengubah arti dasarnya, seperti television menjadi TV, laboratory menjadi lab, refrigerator menjadi fridge. Yang keenam itu ada blending, penggabungan potongan kata, menggabungkan bagian dari dua kata menjadi satu kata baru. Contoh itu breakfast plus lunch jadi brunch, motor plus hotel jadi motel. Yang ketujuh ada acronomy and initialism, singkatan dan akronomi, menggunakan huruf atau huruf awal untuk membentuk kata baru. Seperti contoh itu ada NATO, North Atlantic Treaty Organization, ATM, Automated Teller Machine, dan KTP, kartu tanda penduduk. Yang kedelapan itu ada borrowing, penjaminan kata, mengambil kata dari bahasa asing dan mengadopsinya ke dalam bahasa sendiri. Contohnya itu ada universitas dari Latin, apotek dari Yunani, dan hotel restoran dari Prancis atau Belanda. Karaoke dari Jepang, safari dari Arab via Swahili. Dan yang terakhir itu ada back formation, pembentukan mundur, membuat kata baru dengan menghapuskan bagian tertentu dari kata yang lebih panjang. Contohnya tuh editor menjadi edit, donation menjadi donate. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.